Jangan lewatkan bakal panas. Pelatih Laos ungkap strategi hadapi timnas U16 Indonesia di laga krusial. Shin Tae-yong ternyata pernah ungkapkan syarat mutlak jika pimpin timnas Korea. Saya akan kembali kalau KFA memenuhi syarat saya, seperti ini penjelasan Coach STY. ASEAN Cup U16 2024 kurang 2 laga belum kalah, Nova Arianto minta timnas U16 tak remehkan Laos. Sungguh menggetirkan Harimau Malaya Muda dikalahkan Australia, nasib Malaysia di ujung tanduk. Jawaban cerdas pemain keturunan Grade A ini soal pro kontra naturalisasi di timnas Indonesia. Apa itu? Bikin Shin Tae-yong senyum bahagia. Ini 3 kelebihan Justin Matthew, sang predator gol Liga Eropa, calon amunisi anyar timnas Indonesia. Seperti ini keunggulannya. Sungguh menggemparkan, tiba-tiba media Italia heboh soroti Jay Itzes di timnas Indonesia. Katanya back Venezia itu seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jangan lewatkan bakal panas. Pelatih Laos ungkap strategi hadapi timnas U16 Indonesia di laga krusial. Pelatih timnas U-Strip 16 Laos, Kanlaya Somphang, menyatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi laga yang sengit. 2 tim terkuat di grup A ASEAN Cup U16 2024 ini akan bertemu dalam duel seru. Laos datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan berturut-turut, yakni 3-0 melawan Filipina dan 2-1 melawan Singapura. Sementara itu, timnas U16 Indonesia juga tampil gemilang dengan menyapu bersih kemenangan, mengalahkan Singapura 3-0 dan Filipina 3-0. Hasil ini membuat pasukan Nova Arianto memuncaki klasemen dengan 6 poin, unggul produktivitas gol dari Laos. Kanlaya Somphang menjelaskan bahwa timnya telah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk persiapan. Dia menyadari bahwa Indonesia yang kini berada di puncak klasemen adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Mengalahkan Indonesia dalam pertandingan besok malam tentu akan menjadi tantangan besar. Kami telah mempersiapkan tim Laos untuk menghadapi Indonesia. Saya pikir pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit dan keras, ujar Kanlaya Somphang. Pelatih berusia 33 tahun ini mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dan tentunya juga telah melakukan persiapan yang baik. Karena kita tahu Indonesia adalah tim kuat, kami harus melakukan persiapan yang baik, lanjutnya. Kanlaya berharap strategi taktik yang mereka persiapkan dapat berjalan lancar dan para pemainnya mampu fokus menjalankan instruksi di lapangan. Dia bertekad memberikan hasil terbaik dalam laga nanti. Kami harus membuat pemain kami mengerti taktik yang kami persiapkan, pungkasnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Shin Tae-yong ternyata pernah ungkapkan syarat mutlak jika pimpin timnas Korea. Saya akan kembali kalau KFA memenuhi syarat saya, seperti ini penjelasan Coach STY.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikaitkan erat dengan bursa pelatih Korea Selatan. Meski namanya tidak pernah diucapkan oleh pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), namun Shin Tae-yong ternyata punya mimpi untuk kembali memimpin Taeguk Warriors. Shin Tae-yong memiliki julukan pelatih spesialis pemadam kebakaran karena ditunjuk secara mendadak untuk memimpin Korea Selatan di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2018 silam. Sayangnya, penampilan Korea Selatan saat itu tidaklah impresif. Meski memulangkan Jerman, Korea Selatan gagal melaju ke babak 16 besar hingga akhirnya Shin Tae-yong mendapatkan lemparan telur sepulangnya dari Korea Selatan. Shin Tae-yong mengisyaratkan tak akan kembali ke Korea Selatan dalam waktu dekat. Apalagi dia sudah setuju untuk memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Saya selalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran ketika saya sedang terburu-buru dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Saya sangat kecewa ketika saya tersingkir dari daftar pelatih timnas (pada 2018, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Wikitre. Bahkan Shin Tae-yong memberikan syarat mutlak dengan kontrak minimal 4 tahun jika Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) ingin menunjuknya sebagai pelatih. Jika saya mendapat kesempatan untuk memimpin timnas Korea lagi, saya ingin melakukannya dengan benar dalam jangka waktu sekitar 4 tahun daripada sebagai petugas pemadam kebakaran, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, melatih timnas berbeda dibandingkan melatih klub. Dia mencontohkan bagaimana tim hanya berkumpul kurang dari 10 kali dalam setahun yang bergantung pada agenda di FIFA Matchday. Berbeda dengan melatih di klub, melatih di timnas (tim) tidak sering bertemu pemain, jadi butuh waktu untuk menentukan warnamu sendiri, kata Shin Tae-yong. ASEAN Cup U16 2024 kurang 2 laga belum kalah, Nova Arianto minta timnas U16 tak remehkan Laos. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, berharap mereka bisa fokus untuk mendapatkan kemenangan. Langkah Indonesia di fase grup ASEAN Cup U16 2024 cukup meyakinkan. Dalam 2 laga mereka menyapu bersih kemenangan dan sudah mengoleksi 6 gol. Tinggal 1 kemenangan lagi maka Garuda Asia akan mencatatkan perjalanan sempurna dengan rekor tak terkalahkan. Namun lawan mereka kali ini tidak bisa dipandang remeh karena sama-sama belum menelan kekalahan. Nova Arianto menjelaskan Laos merupakan salah satu tim terkuat di grup. 2 kemenangan jadi bukti bahwa lawan Indonesia kali ini merupakan tim yang sulit dikalahkan. Dia juga sudah melihat gaya permainan Laos dan beberapa aspek harus mereka waspadai. Ya, kita tetap mewaspadai Laos. Laos bisa menang lawan Filipina dan Singapura di laga sebelumnya. Saya juga melihat video dari Laos, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun ini berharap semua rencana yang sudah dipersiapkan bisa berjalan lancar. Tentunya kemenangan akan jadi modal penting untuk melangkah ke babak selanjutnya. Semua pemain juga dalam ambisi tinggi untuk bisa mendapatkan 3 poin. Harapannya pemain bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya mau. Meski laga krusial, Nova memastikan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh timnya. Mereka hanya mematangkan aspek taktikal dan recovery fisik pemain. Apalagi dalam 2 laga sebelumnya dia melakukan rotasi dan agar stamina pemain bisa lebih siap melawan Laos. Fokusnya ke taktikal ya, termasuk kita mempersiapkan kondisi pemain agar besok bisa tampil lebih maksimal, tutup Nova.
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Sungguh menggetirkan harimau Malaya muda dikalahkan Australia. Nasib Malaysia di ujung tanduk. Seperti ini kilas permainannya. Australia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 pada matchday kedua grup C ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Rabu (26 Juni 2024). Pada kesempatan ini, Australia memperoleh peluang pertama pada menit kelima melalui sepakan pojok yang diambil oleh Nicolas Gustavo. Bola yang datang lalu ditanduk oleh Alexander Jesse. Hanya bola masih melambung tipis di atas gawang Malaysia. Blunder dilakukan oleh kiper Australia, Jal Ajanovic, pada menit ke-7. Jal Ajanovic dengan sengaja menangkap bola di luar kotak penalti. Hal ini membuat Malaysia mendapatkan hadiah tendangan bebas. Aryan Hakrem yang menjadi eksekutor melepas tendangan keras, tetapi masih membentur barisan pemain Australia. Sepakan Nicolas Gustavo dari sudut sempit masih membentur tiang gawang Malaysia pada menit ke-37. Malapetaka diperoleh Malaysia pada penghujung babak pertama. Amlani Tatu melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan kaki kanan Amlani lalu melaju deras masuk ke pojok kiri atas gawang Malaysia. Australia tetap memegang jalannya permainan pada awal babak kedua. Namun tim asuhan Bradley John Maloney terlihat kesulitan untuk mencetak gol kedua. Australia akhirnya menambah keunggulan melalui gol Wilson Williams pada menit ke-5. Berdiri bebas tanpa pengawalan, Wilson Williams dengan mudah meneruskan bola masuk ke gawang Malaysia. Australia sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Jawaban cerdas pemain keturunan Grade A ini soal pro kontra naturalisasi di Timnas Indonesia. Apa itu? Pemain keturunan Indonesia dengan label Grade A ini memberikan tanggapan soal pro kontra program naturalisasi di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, di mana ia membuka kemungkinan untuk berseragam Timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan seperti Justin Hubner, Ragnar Orotmangoen, Tom Haye, dan lainnya memberikan perubahan signifikan dalam performa skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mampu meracik taktik ciamik dengan memasang perpaduan pemain keturunan dan pemain lokal. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu menundukkan Filipina. Bahkan di Piala Asia, tim muda yang diperkuat oleh Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Choaon mampu mengalahkan tim raksasa di babak penyisihan grup. Bas Hilgers dalam wawancara mengatakan bahwa naturalisasi sebagai cara untuk menaikkan level tim. Menurut saya, kalau pengen naikin level tim, perlu pemain naturalisasi. Karena bukan mereka tidak memiliki pemain bagus di Indonesia, tapi cara kami berlatih di Eropa begini, dalam kurung, level atas pungkasnya. Kita bisa menaikkan levelnya. Jadi itu bagus kalau kita bisa bergabung sama tim. Jadi levelnya juga baik dan kita bisa mendapat pengalaman dari pemain. Kita bisa belajar bermain dan melatih. Dengan melatih kita bisa tahu bagaimana lihat permainan. Paparnya. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu mengaku cukup mengerti soal cara pandang seseorang dari pemain naturalisasi yang tidak sepenuhnya orang Indonesia mengerti akan hal tersebut. That is your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Bikin Shin Tae-yong senyum bahagia. Ini 3 kelebihan Justin Matthews, sang predator gol Liga Eropa, calon amunisi anyar timnas Indonesia. Seperti ini keunggulannya. Diprediksi bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Berikut 3 kelebihan yang dimiliki Justin Matthews, sang gelandang potensial dari Liga Eropa. Sebelumnya, nama Justin Matthews memang ramai diperbincangkan dan dirumorkan bakal tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi. Justin Matthews punya 3 kelebihan yang bisa membantu timnas Indonesia bermain lebih agresif. Lantas apa sajakah itu? Versatile. Kelebihan pertama adalah 1. Versatile. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Justin Matthews dapat bermain di lebih dari 1 posisi. Meski posisi idealnya adalah gelandang tengah, namun mantan penggawa SC Cambuur ini juga bisa dipasang sebagai winger. Bahkan berkat kecepatan serta positioning yang baik, Justin Matthews pernah diplot sebagai striker saat tim alami deadlock. Dengan kemampuan tersebut, pelatih Shin Tae-yong dipastikan tidak lagi pusing jika andalannya di lini depan timnas Indonesia harus absen. 2. Insting gol tajam. Berikutnya adalah insting gol tajam yang membuat Justin Matthews kerap jadi pahlawan buat timnya. Masih dari laman Transfermarkt, disebutkan bahwa yang posisi idealnya adalah gelandang serang. Mampu mencetak 42 gol serta memberikan 27 assist dari total 186 pertandingan di ajang Keukenkampioen-Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. 3. Pengalaman juara di Eropa terakhir adalah pengalaman juara Justin Matthews di Eropa, di mana sang gelandang tercatat pernah membawa Willem II juara di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 13-14. Saat itu Justin Matthews yang masih berusia 17 tahun berhasil menembus tim utama Willem II dan tampil sebanyak 9 pertandingan sepanjang musim. Dengan pengalaman juara di Eropa, membuat Justin Matthews diprediksi punya mental haus kemenangan dan bisa membuat timnas Indonesia makin punya daya saing di ajang internasional. Sungguh menggemparkan, tiba-tiba media Italia heboh soroti Jay Itzes di timnas Indonesia. Katanya bek Venezia itu seperti ini. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes telah menjadi sorotan media Italia setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di antara 18 tim yang melaju ke putaran ketiga. Media Italia, Tutto Venezia Sport, melaporkan pencapaian Jay Itzes dengan bangga. 3 poin penting telah diraih oleh Jay Itzes bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tulis mereka. Setelah kalah dari Irak, Indonesia bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Filipina berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Lanjutnya, tidak hanya penampilannya di lapangan yang memukau, tetapi juga tindakan respect Jay Itzes saat insiden cedera serius yang dialami Adrian Ugelvik setelah duel udara dengan penjaga gawang Indonesia, Hernando Ari, pada menit ke-85. Jay terlihat memberikan instruksi kepada pemain lain untuk melindungi Adrian yang sedang mendapat perawatan di lapangan. Sikap Jay ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter dengan banyak yang memuji aksinya. Beneran kelas Eropa,
ucap salah satu penggemar timnas Indonesia. Keren banget pemain Serie A1 ini, kata yang lain. Sungguh tindakan yang patut dihargai dari Bang Jay Itzes yang mengarahkan rekan-rekannya untuk melindungi pemain Filipina yang terjatuh, puji seorang fans Garuda. Jay Itzes yang juga sukses membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim 2024/2025 benar-benar menunjukkan kelasnya baik di dalam maupun di luar lapangan. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the Bisa auto kejang mendengar biaya sidang Maarten Paes. Biaya sidang di CAS ditaksir capai 32 miliar. PSSI angkat bicara. PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Maarten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Maarten Paes harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS karena terganjal aturan FIFA. Jangan terlalu banyak sok tahu, ucap Arya Sinulinga. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, ujar Arya. Kami kalau terbentur biaya sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya. Pasti kami stop sejak awal pakai logika, tutur Pelt Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Dia menambahkan PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erik dalam kurung Thohir, bukan bilang kami berhasil, kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, kata Arya. Sebelumnya, ongkos sidang Paes di CAS diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede. Untuk biaya bertarung atau bersidang di CAS ternyata tidak murah. Walaupun untuk PSSI atau Erick Thohir tidak mahal, yaitu 1-2 juta dolar AS. Saya dapat informasi dari sumber yang kredibel, jadi sekarang dolar lumayan tinggi, 16.000, sekitar 16-32 miliar dalam kurung rupiah, ucap pria yang akrab Bung Harpa di YouTube pribadinya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Heboh, Ivar Jenner, lelah fisik dan mental, dukungan netizen jadi sumber kekuatan di tengah jadwal pada timnas Indonesia. Ivar Jenner mengungkapkan bahwa dukungan dari netizen membuat tugasnya di timnas Indonesia terasa lebih ringan. Sebagai salah satu pemain yang sibuk dengan jadwal timnas tahun ini, Ivar berlaga di Piala Asia U-Strip 23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024.
Setelah itu pemain FC Utrecht ini bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya waktu bersama keluarganya semakin sedikit karena lebih banyak fokus di timnas. Ivar mengakui bahwa akhir-akhir ini ia jarang berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama timnas. Ia baru bisa istirahat setelah laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Saya sudah jarang di rumah karena ada banyak turnamen. Mulai dari Piala Asia di Januari lalu hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Dan Piala Asia U23, ujar Ivar Jenner. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa kondisi tersebut cukup melelahkan baik secara fisik maupun mental. Namun, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Menurut Ivar, dukungan positif dari netizen sangat berpengaruh besar. Ia menerima banyak pesan melalui media sosial yang menjadi motivasi pribadi. Dukungan ini membuatnya semakin bersemangat untuk kembali ke timnas pada ajang selanjutnya. Saya sangat menghargai pesan-pesan positif yang saya terima. Saya sangat senang bisa berada di sini dan tidak sabar untuk bermain lagi. Terima kasih atas semua pesan dukungannya, pungkasnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Mengejutkan dan bikin terharu sekaligus ketawa terbahak-bahak mendengarnya. Tom Haye ungkap sisi lain Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Seperti ini penjelasan Tom Haye. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong kadang-kadang memiliki sisi humoris. Hal ini terungkap saat Haye dan Shin Tae-yong menghadiri sesi jumpa pers usai laga melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Shin terlihat akrab merangkul dan bercanda dengan Haye saat mereka berfoto bersama media, yang mengejutkan karena Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan keras. Tom Haye menjelaskan bahwa saat itu ia hendak meninggalkan ruangan setelah sesi jumpa pers sebelum Shin Tae-yong menariknya untuk berfoto bersama. Haye akhirnya menyadari bahwa pelatihnya bisa juga bersikap humoris meski tegas dalam melatih timnas. Saya tidak tahu kalau mereka selalu mengambil foto di akhir konferensi pers. Jadi saya ingin pergi, tapi Coach Shin menarikku, kata Haye. Coach Shin orangnya serius dan selalu menuntut banyak dari kami, tetapi kadang dia menunjukkan sisi humornya. Meskipun baru bergabung di timnas, Haye merasa bisa berkomunikasi dengan baik dengan Shin Tae-yong. Hubungan mereka semakin erat meskipun terkadang komunikasi sulit karena perbedaan bahasa. Namun dengan bantuan banyak orang dalam tim dan penerjemah, mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Haye menilai bahwa kedekatan antara pelatih dan pemain berperan besar dalam kesuksesan timnas yang kini berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan kami dengan Coach Shin sangat baik dan mungkin itu alasan mengapa kami bisa tampil seperti sekarang, pungkas Haye.